D1045 dan teman saya sebelah kiri. Saya Kiki Fernanda Firmansyah dengan NIM D1B02310009. Teman saya selanjutnya. Saya Gina Angliani dengan NIM D1B023144. Saya Amanda Junita dengan NIM D1B023104. Saya Karin Safir Norpala dengan NIM D1B02310008. Sebelum kami ke video penjelasan, izinkan kami memperkenalkan teknik irigasi dan drainase yang akan kami ambil, yaitu teknik irigasi di aliran sawah, yaitu termasuk irigasi genangan. Stay tune. Halo teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi untuk pengamatan teknik irigasi dan drainase yang berlokasi di Jalan Guntur Raya, Gempong Baru, Kecamatan Kartini, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup irigasi. Di sini irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan cara mengalirkan air dari sumbernya ke lahan pertanian. Kemudian tujuan dari irigasi itu sendiri antara lain untuk memenuhi kebutuhan air tanam, meningkatkan produktivitas pertanian, mencegah kekeringan, serta mengatur kelembaban tanah. Oke, kemudian untuk ruang lingkup irigasi itu sendiri meliputi sungai, waduk, sumur, dia melalui saluran primer, sekunder, serta tersier, serta pengelolaan dan pemeliharaannya itu sendiri. Baik, saya di sini menunjukkan jenis irigasi apa yang kami ambil, yaitu jenis irigasi genangan sawah, di mana ini saya menjelaskan berdasarkan sumber airnya, aplikasi airnya, status jaringannya, serta tingkat teknisnya. Pertama, berdasarkan sumber airnya, irigasi genangan sawah ini dapat dialirkan melalui sumber air seperti air sungai, air waduk atau sungai, serta air sumur, ataupun air hujan. Yang kedua, berdasarkan aplikasi airnya, cara pemberian air ke sawah dalam sistem genangan. Yang pertama itu genangan merata, di mana seluruh permukaan sawah dijaga tetap tergenang dalam kedalaman tertentu. Yang kedua, genangan berselang, di mana air diberikan secara bergantian, lahan dibiarkan kering sesaat lalu digenangi kembali. Yang ketiga, aliran bebas, air masuk ke sawah tanpa pengendalian ketat mengikuti kontur jalan. Yang keempat, kontur pintu air, di mana petani mengatur debit air masuk dan keluar melalui pintu-pintu irigasi yang telah dibuat. Yang ketiga, yaitu berdasarkan status jaringan irigasi genangan sawah. Yang pertama, ada jaringan irigasi pemerintah, di mana ini dibangun dan dikelola oleh pemerintah dan disalurkan ke masyarakat. Yang pertama, jaringan irigasi setempat atau swadaya yang dibangun dan dikelola oleh sekelompok tani secara sederhana atau mandiri. Yang ketiga, yaitu jaringan perusahaan atau swasta, jarang tapi bisa digunakan dalam aplikasi genangan sawah ini. Yang keempat, yang terakhir, yaitu berdasarkan tingkat teknisnya. Yang kedua, di sini yang ada dua cara, yaitu irigasi teknis, memiliki bangunan lengkap mulai dari bendungan, pintu air, saluran berlapis, distribusi air terukur dan teratur. Yang kedua, irigasi teknis, di mana sebagian bangunan pengatur sudah ada tapi masih sederhana. Yang terakhir, yaitu irigasi non teknis, di mana tanpa bangunan, pengatur permanen atau air dialirkan dari sungai langsung ke sawah genangan. Ya, saya akan menjelaskan tentang terkait permasalahan yang ada pada saluran irigasi di sawah. Yang sebenarnya saluran irigasi di sawah ini masih berjalan dengan cukup baik, namun ada beberapa masalah umum yang terdapat pada saluran ini. Salah satunya adalah dinding saluran yang rawan longsor saat terjadi hujan, kemudian adanya beberapa sedimentasi di beberapa titik pada saluran ini yang dapat menghambat jalannya air. Kemudian yang terakhir, karena kurangnya pemeliharaan rutin, terdapat gulma yang akan menghambat laju air seperti ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang terkait solusi permasalahan yang ada pada irigasi genangan sawah yang kita amati.
Baik melakukan pengerukan sedimen secara berkala untuk mencegah pendangkalan, memperkuat dinding saluran dengan pasangan batu atau beton pada titik rawan longsor, menjadwalkan pembersihan saluran dari sampah dan gurma bersama kelompok tani, menambah pintu air sederhana untuk mengatur distribusi air lebih merata. Baik, ada proses dari materi dan penjelasan yang saya tadi, yaitu bahwa irigasi merupakan upaya dalam menjaga dan pengaturan air serta menjaga kelembapan tanah. Irigasi yang kita ambil di sini itu irigasi genangan sawah yang bertepatan di Desa Sukarnala, Dalan Unturaya. Hasil pengamatan dari desa tersebut menunjukkan bahwa saluran irigasi yang digunakan bersumber dari irigasi sungai dan berfungsi mengairi sekitar 50 hektar sawah dengan sistem irigasi permukaan sawah. Saluran ini tertolong irigasi semi teknis karena sebagian sudah diperkuat dengan beton, namun masih terdapat bagian tanah yang rawan longsor. Permasalahan utama yang dihadapi adalah sedimentasi atau pemeliharaan secara rutin atau longsoran di saluran serta kurangnya pengelolaan. Oleh karena itu, perlu diupayakan perbaikan merupakan penggerukan sedimen, penguatan dinding saluran, pembersihan rutin, dan penambahan pintu air sederhana agar sistem irigasi dapat berfungsi dengan optimal serta mendukung keberlanjutan produksi pertanian masyarakat setempat. Sekian